Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, dua wanita mengendarai mobil nekat mencuri belasan lipstik di sebuah toko kosmetik di Mojokerto. Aksi mereka terekam kamera pengawas toko. Akibat kejadian ini, pihak toko kosmetik merugi hingga jutaan rupiah. Dalam rekaman CCTV terlihat dua wanita mengenakan masker mendatangi toko kosmetik di pinggir Jalan Raya Madiun menuju Magetan, tepatnya di Kelurahan Takeran, Kabupaten Magetan. Keduanya datang siang hari mengendarai mobil, lalu mereka masuk dan berpura-pura sebagai pembeli. Kemudian melihat-lihat kosmetik yang dipajang di etalase toko. Namun diam-diam satu pelaku memasukkan belasan lipstik ke dalam bajunya. Sedangkan pelaku lain sengaja berdiri menutupi rekannya agar tidak diketahui karyawan toko. Usai membeli pensil alis seharga Rp7.000, kedua pelaku langsung kabur mengendarai mobil. Pencurian ini terjadi pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Akibat kejadian ini, pemilik toko merugi jutaan rupiah karena lipstik bermerek yang dicuri berjumlah total 13 buah. Yang satu itu nyoba lipstik, terus yang satu itu kayak jongkok gitu sambil mau ngambil lipstiknya tadi. Gitu yang mbaknya yang nyoba itu tadi kayak mau nutupin gitu loh, biar nggak kelihatan sama pegawainya. Oh gitu. Terus langsung diambil 2 kali. 2 orang dia, Mbak? 2 orang aja. Tapi yang satu ada sopirnya tapi di dalam mobil. Oh, dia bawa mobil ke sini. Dia bawa mobil hitam. Kalau ciri-ciri pelaku gimana, Mbak, ciri-cirinya? Yang ngambil itu gemuk, nggak pakai masker. Kalau yang temennya satu itu kayak agak muda, tapi masih pakai masker itu, Pak. Orangnya itu pas pakai mobil, Pak. Terus kayak kita nggak percaya banget kalau dia tuh kalau mau nyuri gitu. Jadi dia pengen bersolek gitu tapi mencuri. Iya, dia mungkin pengen cantik cuman maunya gratis gitu. Sering, Mbak, di sini bobolan gitu? Baru 1 kali itu aja, Pak. Kasus pencurian kosmetik ini sudah dilaporkan ke kantor Polsek Takeran. Anggota kami sudah melaksanakan sesuai dengan SOP dalam proses pengembangan atau penyelidikan. Kalau kerugian sendiri, Pak, sampai berapa? Untuk kerugian kurang lebih dari pengakuan korban ada Rp1.300.000. Petugas sendiri sudah mengamankan rekaman CCTV ya, Pak ya? Untuk petugas kami insya Allah sudah mengamankan rekaman CCTV. Kini polisi masih menyelidiki para pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV, termasuk menelusuri mobil warna hitam yang digunakan pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, atap teras pendopo kantor kecamatan roboh timpa rombongan lansia di Magetan. Akibatnya 5 lansia terluka dilarikan ke puskesmas. Sementara itu, akibat tersambar petir, rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Nguntoro Nadi rusak. Para lansia yang tertimpa atas pendopo kantor Kecamatan Nguntoro Nadi dilarikan ke Puskesmas Goranggareng Taji pada Selasa pagi. Korban rata-rata mengalami luka pada bagian tangan, punggung, dan kepala. Bahkan satu korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Berdasarkan data di Puskesmas ada 5 korban, namun 3 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. 2 orang dirawat inap, 1 orang di puskesmas, sementara 1 orang lagi dirujuk ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Musibah ini terjadi saat puluhan lansia yang tergabung dalam Prolanis, Program Pengelolaan Penyakit Kronis Magetan, menunggu pemberangkatan ke Kresek Madiun di pendopo kantor Kecamatan Nguntoro Nadi. Mendadak atap teras pendopo itu roboh dan menimpa sejumlah lansia yang saat itu tengah duduk di bawahnya. Mbah-mbah itu kan duduk-duduk di serambi pendopo karena agak dingin, dia mau debu gitu. Akhirnya tengah-tengah klotok gitu, kemudian nggak sempat lari, sebagian sempat lari. Akhirnya ada yang kejatuhan itu tadi dan sudah dirujuk ke puskesmas. Menurut pegawai Kecamatan Nguntoro Nadi, atap pendopo roboh akibat hujan deras yang sebelumnya terjadi sehingga konstruksi bangunan rapuh. Tiba-tiba saja, soalnya kan musim hujan, begitu hujan kan genteng semakin berat penyangganya. Kalau itu yang penyangganya tidak berfungsi, di bawah banyak orang, rubuh, makan korban 3. Berapa luka berapa, Pak?
Yang luka agak parah 2, yang 1 ringan, ini dirujuk di puskesmas. Sementara itu, cuaca ekstrim di Magetan juga merusak satu rumah warga di Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran pada Senin kemarin. Di tempat lainnya, di Desa Purworejo, Kecamatan Nguntoronadi, satu rumah warga juga rusak akibat tersambar petir. Pagi hari ini di wilayah Kecamatan Nguntoronadi, pendoponya itu ambrol. Memang kelihatannya dari struktur memang kurang kuat dan juga usianya sudah cukup lama dan menimpa ada 3 korban. Kebetulan di sini ada kegiatan prolanis, ada beberapa masyarakat yang berkumpul di pendopo dan pada saat kejadian menimpa 3 korban. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan warga bergotong royong membersihkan material rumah yang terasnya roboh di Desa Tawangrejo. Begitu juga di lokasi rumah yang rusak akibat tersambar petir. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, jelang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, tenaga kesehatan aparatur sipil negara atau ASN maupun non-ASN RSUD Kabupaten Jombang menggelar penggalangan tanda tangan netralitas Pilkada di halaman rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan tenaga kesehatan dan kinerja pelayanan terhadap pasien. Untuk menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan dan sebagai pelayan masyarakat, terutama terhadap pasien di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Jombang, pihak rumah sakit menggalang tanda tangan netralitas pemilihan kepala daerah. Sebagai pelayan masyarakat terutama terhadap pasien rumah sakit, tenaga kesehatan diminta tetap menjaga kekompakan dalam bekerja tim maupun individu, karena pekerjaan mereka sangat berisiko apabila terjadi perpecahan antar sesama tenaga kesehatan. Penandatanganan ini sebagai bentuk kesediaan seluruh tenaga kesehatan atau medis agar tidak memberikan keberpihakan atau dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah yang akan mereka pilih, baik mengikuti kampanye maupun memberikan dukungan secara terbuka. Kami ini pegawai pemerintah, maka kami ingin membangun komitmen netralitas ASN. Terus penggalangan tanda tangan tadi tujuannya untuk apa tuh? Deklarasi atau apa? Ya, semacam itu Mas. Deklarasi bahwa kami semua pegawai RSUD Kabupaten Jombang mendeklarasikan diri untuk netral dalam pemilu kada 2024. Ada berapa karyawan ASN non-ASN Bu yang di RSUD sendiri? Kita sekitar 1.450 karyawan, baik itu ASN maupun non-ASN. Dengan penggalangan tanda tangan netralitas ini diharapkan sebanyak 1.500 tenaga kesehatan di RSUD Jombang mampu menjaga diri dalam pelaksanaan pilkada hingga selesai nanti, baik dari kalangan ASN maupun non-ASN yang bertugas di RSUD Jombang maupun puskesmas yang berhubungan dengan RSUD Jombang. Wimujiarso melaporkan dari Jombang. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami 4 letusan erupsi semburkan kolom abu setinggi 700 meter dari puncak kawah. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.